Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di setiap hari pasar sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau kultum zuhur. Dan insyaallah pada siang ini akan mendoakan Bapak Ustaz Iskandar Lubis. Sambil menunggu jemaah yang lagi berduduk ataupun yang masih dalam perjalanan. Dan Bapak Ustaz, waktu kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'du. Pertama sekali sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga hari ini kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa dan tak lupa hari ini ataupun zuhur ini sama-sama kita mengabdi untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan ini merupakan bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Ahbib habibaka haulan ma'asa ayyakuna baghidaka yawmallah wa abghid baghidaka haulan ma'asa ayyakuna habibaka yawmallah." Artinya, cintailah seseorang itu hanya sekedarnya saja, barangkali suatu saat dia akan menjadi musuh bagimu. Dan bencilah seseorang itu juga sekedarnya saja, barangkali suatu saat dialah yang akan kita sayang. Maka sholat zuhur yang dimuliakan Allah, kita ini tak boleh terlalu berlebihan di dalam setiap hari. Kita juga tak boleh makan terlalu banyak sehingga membuat mubazir. Kita juga tak boleh tidur terlalu banyak sehingga membuat kita malas. Maka sesuatu yang berlebihan ini tak dibolehkan di dalam agama kita. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena sesuatu yang berlebihan itu adalah datangnya dari syaitan. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah sahabat Rasul yang mana sahabat ini tak dikenal dari kekayaannya. Sahabat ini tak dikenal dari tingginya jabatannya, tetapi dia sangat disayang oleh Rasulullah. Kemudian juga dia orang-orang yang termasuk dirindukan oleh para bidadari surga. Sahabat ini bernama Al-Lubai. Sahabat ini wajahnya sederhana saja, dan dia hanya seorang prajurit di medan pertempuran. Bahkan dari hidupnya yang sederhana, banyak orang yang tak suka dengan dia, termasuk salah satu tokoh pemuka Bani Aslan yang bernama Abu Hasham. Dia ini tak suka dengan Lubai tadi. Bahkan dia terang-terangan mengatakan kepada para
anggotanya di kabilahnya, jangan sampai Lubaib ini masuk ke dalam anggota kita. Kalau dia sempat masuk, saya akan membuat sesuatu yang berbahaya kepadanya. Tetapi sahabat ini sangat sederhana, bahkan sering bersenda gurau dengan Rasulullah. Maka Rasulullah sering mendatangi beliau dan mengucapkan candaan, "Ya Lubaib, kenapa engkau tak menikah?" Maka Lubaib ini mengatakan, "Mana ada orang tua yang mau anaknya dinikahkan kepada saya." Keesokannya juga ditanya oleh Rasulullah, "Ya Lubaib, kapan engkau menikah?" Maka dia juga berkata dengan tersenyum, "Mana ada orang tua yang akan menikahkan anaknya kepada saya." Maka jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pada suatu waktu Rasulullah SAW membawa Lubaib ini kepada seorang tokoh suku, yang mana tokoh ini ternyata adalah orang yang sering mengelak-elakkan Lubaib tadi. Datang Rasulullah ke tokoh tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa dia ingin melamar putrinya tersebut. Kemudian orang itu merasa gembira karena anaknya dilamar oleh seorang yang sangat mulia Rasulullah. Tetapi Rasul melanjutkan bahwa lamaran itu bukan dari Rasul, tetapi dia menyampaikan bahwa sahabatnya Lubaiblah yang akan melamar anaknya. Maka Abu Hasyam ini pergi ke belakang menjumpai istrinya. Kemudian terjadilah dialog yang begitu panjang. Maka istri pemuka tokoh tadi ini mengatakan, "Kenapa engkau mau menerima pinangan dari Lubaib? Bukankah kita sama-sama tahu," kata istrinya, "dia tak punya harta, dia tak punya pangkat dan jabatan, bahkan dari segi suku dia tak dipandang dari segi suku manapun." Maka mereka berdebat. Ternyata putri mereka mendengarkan perdebatan mereka. Maka dia datang menjumpai orang tuanya. "Wahai orang tuaku, dari siapakah lamaran tersebut diutarakan kepadaku? Kalau lamaran itu datangnya dari Rasulullah, maka kita tak pantas untuk menolak. Karena Rasulullah itu tahu apa yang terbaik untuk kita, dan tak mungkin dia mencelakakan umat, termasuk saya," kata putri. Maka ini juga termasuk pelajaran bagi kita bersama. Kalau ada orang yang baik, orang yang soleh ataupun soleha datang kepada keluarga kita dengan cara yang baik-baik, maka sebagai orang yang baik pula, terimalah dia dengan baik. Begitu juga yang dilakukan oleh orang tersebut, dia menerimanya. Sehingga menikahlah Lubaib dengan putri tokoh tadi, yang tadinya tak senang, tetapi ternyata dia menjadi desa kepada Lubaib tersebut. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, jangan sampai kita sangat membenci seseorang itu. Asa takrahu wa huwa khairul lakum. Mungkin bisa jadi yang kita benci itu nanti akan baik kepada kita. Begitu juga jangan kita terlalu senang kepada sesuatu yang kita sukai. Barangkali nanti ia akan menjadi sesuatu yang tak kita sukai di lain waktu. Maka pelajaran yang penting kita dapatkan dari kisah ini, ternyata Lubaib ini adalah ketika terjadi peperangan, para sahabat tak ada yang mengenali dia. Ternyata Rasulullah mencari-cari di mana Lubaib tersebut. Ternyata beliau wafat.
syahid di jalan Allah. Maka dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah sendirilah yang mengkafaninya. Rasulullah juga ikut menyolatkannya, bahkan membawanya sampai ke liang kubur. Rasulullah mengatakan, aku adalah bagian dari Lubai dan Lubai adalah bagian dariku. Artinya begitulah dekatnya Rasulullah dengan sahabat ini. Sahabat yang tak kaya, sahabat yang tak mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi, tapi dia ada di hati Rasulullah. Maka para sahabat pun merasa iri dengan kemuliaan yang didapatkan oleh Lubai. Bahkan dia juga menjadi idaman para bidadari yang ada di surga. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita bersama. Selalu kita kerjakan kebaikan dan mari kita saling menghargai antara satu sama lain. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.